Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Pada pagi Sabat yang suci dan diberkati ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa berkumpul lagi dalam acara ibadah. Dan ibadah kita pada Sabat ini, khotbahnya berjudul Pertentangan Besar. Pertentangan besar dimulai di surga sejak masa kekekalan hingga hari ini dan akan berlangsung hingga kebinasaan iblis selama-lamanya pada kedatangan Yesus kedua kali. Kita perlu memahami pertikaian besar ini supaya memberi kita kepastian dalam membuat pilihan hidup yang benar untuk menang bersama Yesus dan selamat. Saudara-saudara, di surga ada 3 pribadi yang dikenal kepribadiannya. Kita akan melihat lebih dekat 3 pribadi ini sehingga kita akan memahami pertikaian yang sedang terjadi. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. 1 Korintus 8 ayat 6. Allah atau dalam bahasa Ibrani Yahweh, kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan kata Jehovah, dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam kata Tuhan. Tuhan adalah makhluk ilahi. Ia adalah sumber besar dalam dalam buku The Desire of Ages 21 paragraf 2 bahwa Allah adalah sumber besar segala sesuatu. Sebab segala sesuatu di alam semesta berasal dari Dia, termasuk sumber hukum dari semua hukum yang membentuk tatanan alam semesta ini. 1 Korintus 8 ayat 6 tadi sudah dibacakan bahwa alam daripadanya berasal segala sesuatu, dan Ibrani 1 ayat 2 menyebutkan maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi oleh Yesus anaknya Allah telah menciptakan alam semesta. Mazmur 83 ayat 19, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Hanya Dia sendiri yang bernama Tuhan. Ayat ini bermakna tunggal. Wahyu 4 ayat 11, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam alam semesta ini atas izin atau kehendak-Nya. Kalau Allah berkehendak, segala sesuatu bisa terjadi. Dan jika kita baca Yohanes pasal 6 ayat 38, ya, bahkan Yesus pun melaksanakan segala sesuatu atas kehendak Tuhan. Yohanes 6 ayat 38 berkata, sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Allah Bapa mengutus Yesus anaknya, dan anaknya melakukan segala sesuatu yang Bapa kehendaki atau Allah kehendaki. Dan Yesus sudah menyampaikan segala sesuatu atas kehendak Tuhan saja, bukan kehendak anaknya. Yohanes 12 ayat 29 sampai 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dialah satu-satunya Allah yang benar, ya, yang Yesus kutip dari Ulangan pasal 6 ayat 4. Jadi di dunia ini ada banyak Allah atau ilah, tapi hukum Allah mengajak kita untuk kita mengasihi Allah yang bernama Tuhan, ya. Tadi sudah disebutkan Dia adalah sumber besar
Dia adalah pencipta segala sesuatu melalui anaknya. Allah inilah yang dimaksudkan oleh Yesus agar kita mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita. Keluaran 20 ayat 1 sampai 3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara-saudara, Allah inilah yang membuat hukum, ya, yaitu Allah Bapa. Dan ketika Dia membuat hukum itu, Dia menempatkan hukum di sana agar kita jangan menyembah Allah lain selain daripada Allah yang benar ini. Tuhan inilah yang membuat hukum, ya, dan mengucapkan 10 perintah yang diberikan kepada bangsa Israel. Tulisan Roh Nubuat dalam Letters and Manuscript volume 21 1906 menyebutkan bahwa Bapa surgawi kita adalah Allah alam semesta, dan Kristus adalah putra ilahi satu-satunya yang setara dengan Bapa. Jadi Roh Nubuat sangat jelas mengajarkan bahwa Allah yang benar itu adalah Allah Bapa, ya, Allah alam semesta. Allah inilah yang kita perlu sembah. Allah ini juga yang diajarkan oleh Gereja Masih Advent hari ke-7 non-trinitas. Ketika Gereja Masih Advent hari ke-7 didirikan, gereja membuat doktrin sebagai acuan untuk iman mereka. Dan dalam doktrin itu tidak ada ajaran trinitas. Inilah ajaran asli Gereja Masih Advent hari yang ke-7 yang tidak diketahui oleh banyak anggota. Satu-satunya Allah yang benar inilah yang diajarkan oleh pionir kita yang dirangkumkan dalam Fundamental Beliefs tahun 1872 yang menyebutkan dalam pasal pertama dan kedua dari 25 pasal dasar-dasar kepercayaan Gereja Advent. Yang pertama menyebutkan bahwa ada satu Tuhan pribadi, makhluk spiritual, pencipta segala sesuatu, maha kuasa, maha tahu, dan abadi, tak terbatas dalam kebijaksanaan, kekudusan, keadilan, kebaikan, kebenaran, dan belas kasihan, tidak dapat dirubah, dan di mana-mana hadir oleh wakilnya Roh Kudus. Mazmur 139 ayat 7 dikutip. Dan pasal keduanya menyebutkan bahwa hanya ada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak dari Bapa yang kekal, yang dengannya Allah menciptakan segala sesuatu dan yang dengannya mereka terjadi. Saudara-saudara, inilah oknum yang pertama yang perlu kita kenal di surga, yaitu oknum Allah Bapa, ya. Allah inilah yang patut kita sembah. Sebagai umat-umat yang percaya, kita harus menyembah Allah satu-satunya Allah yang benar ini. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat oknum yang kedua yang kepribadiannya dicatat dalam Alkitab dan dalam Roh Nubuat, ya. Oknum yang kedua adalah anak Allah. Ada 3 jenis anak Allah yang dicatat dalam Alkitab. Ada anak ciptaan seperti malaikat, ada anak adopsi seperti umat percaya yang disebutkan anak Allah dalam 1 Yohanes 3 ayat 2, dan ada anak yang sesungguhnya atau anak yang dilahirkan. Yesus adalah anak sesungguhnya yang dilahirkan dan diberikan Allah Bapa kepada manusia sebagai korban agar kita diselamatkan. Sebagai bukti kasih Allah yang besar, Yohanes 3 ayat 16 menyebutkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak Allah adalah makhluk ilahi, sebab anak dari makhluk yang ilahi. Allah Bapa itu adalah makhluk ilahi, sehingga Dia memperanakkan anak yang adalah ilahi, ya, makhluk ilahi. Nah, keilahian Yesus di sini itu diwariskan oleh Bapanya yang adalah makhluk ilahi dan merupakan anak yang dilahirkan Bapa sesuai dengan Amsal pasal 8 ayat 22 sampai 31. Ada beberapa konsep manusia yang menyebutkan
tentang Amsal 8 ini. Namun Alkitab merujuk Yesus sebagai hikmat yang digambarkan dalam Amsal pasal 8 ayat 22 sampai 31 ini. Ini menunjukkan bagaimana cara Yesus dilahirkan ya, atau Yesus ada. Ayat 22 menyebutkan dalam Amsal pasal 8, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Amsal 8 ayat 22 sampai 31. Roh Nubuat menjelaskan lebih rinci tentang status Yesus anak Allah. Ellen G. White dalam Signs of the Times 30 Mei 1895 paragraf 3 berkata, suatu persembahan yang lengkap telah dibuat. Karena Allah sangat mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak lahirnya yang tunggal. Bukan seorang anak melalui ciptaan seperti malaikat-malaikat. Bukan seorang anak melalui adopsi seperti orang berdosa yang diampuni. Tapi seorang anak yang dilahirkan dalam gambar wujud pribadi Bapa. Dan dalam seluruh cahaya dari keagungan dan kemuliaannya. Seorang yang sama derajat dengan Allah dalam otoritas, martabat dan kesempurnaan ilahi. Dalam dia diam seluruh kepenuhan kealahan secara jasmania. 1 Korintus 1 ayat 30 berkata, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi Rasul Paulus merujuk hikmat itu dalam Amsal pasal 8 adalah Yesus. Nah, mungkin ada pertanyaan bagaimana caranya Yesus itu ada atau dilahirkan. Roh Nubuat berkata dalam Review and Herald 9 Juli 1895 paragraf 13. Bapa yang kekal, satu-satunya yang tidak dapat diubah, memberikan putranya yang tunggal, merobek dari dadanya, dia yang dibuat menurut gambar pribadinya dan mengirimnya ke bumi untuk mengungkapkan betapa dia sangat mencintai umat manusia. Jadi Bapa yang kekal yaitu Allah Bapa yang kita sudah bahas tadi, ya, yang satu-satunya tidak dapat diubah, dia memberikan putranya yang katanya dia apa? Dia keluarkan atau dirobek dari dadanya. Ibrani 1 ayat 2, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dan dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi ini hubungannya antara Allah Bapa dengan anaknya. Allah Bapa adalah pencipta, sumber segala sesuatu. Dan oleh anaknya, ya, Bapa telah menjadikan alam semesta. Anak Allah, kedudukannya kedua dalam otoritas sesudah Tuhan sebagai sumber besar. Dalam buku The Spirit of Prophecy volume 2 dikatakan di sana bahwa Putra Allah berada di urutan berikutnya setelah pemberi hukum yang agung itu. Jadi setelah ada Allah sebagai sumber hukum, urutan berikutnya adalah Putra Allah, ya. Dalam The Great Controversy halaman 493 menyebutkan Kristus Sang Sabda, satu-satunya yang diperanakan Allah, adalah satu dengan Bapa yang kekal,
satu dalam kodrat, dalam karakter, dalam tujuan. Satu-satunya makhluk di seluruh alam semesta yang dapat masuk ke dalam semua rencana dan tujuan Allah. Oleh Kristus, Bapa yang ditempa dalam penciptaan semua makhluk surgawi. Anak Allah patut disembah, ya. Namun kita bukan menyembah dua Allah. Penyembahan kita kepada anak Allah atas perintah Allah Bapa dalam Ibrani 1 ayat 6. Karena ia adalah jalan manusia untuk menyembah kepada Bapa, ya. Jadi ketika kita menyembah Bapa, kita harus menyembah Bapa melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi doa-doa kita, ucapan syukur kita, serta pujian dan penyembahan harus disampaikan kepada Kristus, dan oleh keharuman jasa penebusan Kristus semua itu akan disampaikan kepada Bapa, menjadi bau yang harum dan menjadi kesukaan bagi Allah Bapa. Inilah peran satu-satunya Yesus sebagai Parakletos itu, yang mengantarai sebagai penolong atau roh kebenaran bagi kita umat yang percaya. Nah, saudara-saudara, sejauh ini kita sudah lihat bagaimana dua makhluk ilahi yang kepribadiannya, statusnya di surga itu dijelaskan, ya, dijelaskan. Dan sejauh ini tidak sekalipun Alkitab dan Roh Nubuat menulis gambaran tentang Allah Roh, ya. Roh Nubuat menggambarkan tentang Bapa dan Anak itu sangat jelas. Dan mari kita lihat oknum ketiga yang pribadinya dikenal di surga, namun bukan makhluk ilahi, tapi merupakan makhluk ciptaan. Lucifer adalah makhluk ketiga yang pribadinya dikenal di surga. Ya, ini tiga makhluk ini saja yang kepribadiannya ada penjelasan lebih, yang dikenal baik kepribadiannya. Lucifer artinya pembawa terang. Nama Lucifer ini oleh karena pelanggarannya berubah menjadi setan, yang artinya sang musuh. Kalau kita baca dalam Kisah Pengharapan halaman 19 paragraf 3, ia atau Lucifer pada akhirnya memusuhi segala sesuatu yang Allah dan Anaknya kasihi. Lucifer adalah malaikat tertinggi setingkat lebih rendah dari Kristus. Dalam Kisah Pengharapan 19 halaman 19 paragraf ketiga. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana posisi pertama itu ditempati oleh Allah Bapa yang adalah sumber, dan posisi kedua next to sumber atau sesudah sumber yaitu Allah Bapa ditempati oleh Anak Allah Yesus Kristus, dan posisi ketiga ditempati oleh makhluk ciptaan yaitu Lucifer. Kedudukannya setingkat lebih rendah dari Kristus. Ya, ini Lucifer ini. Ia adalah makhluk ciptaan dan pemimpin para malaikat. Ia lebih cerah dan lebih indah dari semua malaikat, memiliki tubuh yang sempurna, serta berpenampilan yang agung dan mulia. Wajahnya lembut dan memancarkan kebahagiaan, serta memiliki kuasa pikiran yang tinggi. Nah, kita bisa baca lengkap itu dalam Kisah Pengharapan bab pertama. Lucifer dihormati setelah Anak Allah dalam kehormatan. Jadi dalam penghormatan, kalau mau dihormat setelah Anak Allah itu Lucifer, ya. Review and Herald 24 Februari 1874 menyebutkan bahwa setan, kepala malaikat yang jatuh, pernah memiliki posisi yang ditinggikan di surga. Dia yang dihormati sesudah Kristus. Dalam Science of the Times 23 Juli 1902 menyebutkan setan setelah Kristus, ya, itu urutannya, pernah pada suatu waktu adalah yang paling dihormati Allah dan tertinggi dalam kuasa dan kemuliaan. Jadi Lucifer ini memang memiliki pengaruh yang luar biasa, oleh karena dia itu yang paling dihormati Allah. Tapi harus diingat bahwa
yang paling dihormati Allah di antara para malaikat, ya. Di bawah anak Allah. Nah, ini Lucifer ini. Dia tertinggi dalam kuasa, tetapi yang tertinggi di antara makhluk ciptaan, ya. Dan dalam kemuliaan. Dalam kutipan lain, Ellen G. White menulis dalam 1 SM halaman 341 menyebutkan, Selected Messages halaman 341 menyebutkan, Posisi setan di surga adalah setelah anak Allah. Dia yang pertama di antara para malaikat. jadi posisinya itu yang tertinggi di antara semua malaikat yang jumlahnya tidak terhitung, berlaksa-laksa banyaknya. Nah, saudara-saudara, Lucifer dia berada di surga ketika dia masih taat kepada Allah sebagai penciptanya. Dalam Kisah Pengharapan halaman 7 paragraf 1 menyebutkan, di surga sebelum pemberontakannya, Lucifer adalah malaikat mulia dan ditinggikan, dihormati setelah anak Allah. Dalam halaman 19 paragraf 3 buku yang sama menyebutkan, ia atau Lucifer pada akhirnya memusuhi segala sesuatu yang Allah dan anaknya kasihi. Nah, ini terjadi setelah Lucifer itu jatuh ke dalam dosa, ya. Nah, saudara-saudara, berdasarkan tulisan Renubuat ini dan catatan-catatan kitab yang kita sudah lihat bersama, kita bisa melihat bagaimana struktur pemerintahan Allah di alam semesta ini, ya, yang pusatnya di surga. Yang pertama, kedudukannya adalah Allah, dan sesudah Allah itu anaknya, yaitu Yesus, anak Allah. Dan sesudah anak Allah adalah Lucifer. Nah, saudara-saudara, struktur ini berlaku saat Lucifer masih menunjukkan kesetiaannya kepada penciptanya, ya. Artinya sebelum kejatuhan Lucifer, dia masih memiliki posisi ketiga di surga. Namun setelah kejatuhan Lucifer, posisinya diganti oleh Gabriel. Lukas 1 ayat 19 berkata, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Jadi ada tugas khusus yang harus disampaikan kepada Maria ketika Yesus akan datang ke dunia ini, dan misi itu dibawa oleh Gabriel, ya. Yang nanti kita akan lihat sebentar bahwa Gabriel ini posisinya sama dengan posisi yang ditempati Lucifer sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Kerinduan Segala Zaman jilid 1 halaman 240 paragraf keempat menyebutkan, adalah Gabriel, malaikat yang derajatnya setingkat lebih rendah daripada anak Allah yang telah datang membawa pekabaran ilahi kepada Daniel. Ya. Jadi Gabriel menempati posisi Lucifer, ya, karena Lucifer setingkat di bawah anak Allah. Nah, Gabriel juga ini posisinya setingkat di bawah anak Allah. Kalau kita lihat dalam gambar ini, ya, inilah 3 makhluk yang dikenal kepribadiannya serta kedudukannya dengan otoritas yang jelas di surga, ya. Tidak ada catatan tentang adanya makhluk lain selain 2 makhluk ilahi, yaitu Allah Bapa dan anaknya, dan 1 makhluk ciptaan yang sangat mulia dan terhormat, yaitu Lucifer. Ya, gambaran ini cukup menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada Allah Trinitas di surga, ya. Tidak ada Allah Trinitas. Baik secara pribadi atau personalitinya maupun secara struktur di surga, informasi ini cukup menjelaskan bahwa tidak ada Allah Trinitas. Saya sangat dikuatkan ketika menyusun khotbah ini dan diyakinkan bahwa Allah inilah Allah yang benar yang dikabarkan oleh pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14. Nah, saudara-saudara, kita sudah melihat ada 3 pribadi di surga, ya. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana pertikaian itu dimulaikan di surga. Nah, pertikaian yang besar ini dimulai di surga di tempat yang suci tanpa dosa. Adalah Lucifer, panglima pemberontak yang berhasil menipu dan membawa 1/3 malaikat di surga. Wahyu 12 ayat 4. Dalam membawa ketidakpuasan terhadap pemerintahan surga
bahkan dalam tindakan melawan pemerintahan Allah dan anaknya. Itu Lucifer. Ya, ini gambar ketika Lucifer jatuh ke dalam dosa atau dia memberontak kepada Allah dan anaknya, maka posisinya diganti oleh Gabriel. Yesaya 14 ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Itulah tujuan Lucifer, ya. Putra Fajar ingin menyamai yang maha tinggi. Yang maha tinggi yang dimaksudkan di sini adalah Allah Bapa, ya. Yang anaknya Yesus Kristus. Jadi Lucifer ingin menyamai yang maha tinggi, artinya ia ingin membawa kekuasaan yang melebihi otoritas atau kekuasaan anak Allah. Sebab setan cemburu kepada anaknya. Markus 5 ayat 7, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Jadi Yesus Kristus adalah anak Allah yang maha tinggi. Nah, saudara-saudara, keinginan Lucifer adalah untuk menyamai yang maha tinggi. Namun keinginan itu gagal, ya. Karena Lucifer ini makhluk ciptaan. Dia tidak bisa menjadi makhluk ilahi seperti Bapa dan anaknya. Ya, tadi kita sudah bahas bagaimana Yesus itu menjadi makhluk ilahi, itu karena diwariskan oleh Bapanya. Dan Lucifer ingin menjadi makhluk ilahi, tetapi dia tidak bisa, ya, karena dia makhluk ciptaan. Signs of the Times 9 Januari 1879 menyebutkan, Tuhan memberitahu setan bahwa kepada putranya sendiri dia akan mengungkapkan tujuan rahasianya. Dan dia meminta semua keluarga di surga, bahkan setan, untuk menyerahkan kepadanya kepatuhan yang tersirat dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Jadi Tuhan sudah jelaskan, ya, Allah Bapa sudah jelaskan kepada Lucifer bahwa semua rahasia atau tujuan-tujuan rahasia yang ada dalam alam semesta ini hanya dibukakan kepada anaknya. Karena anaknya adalah makhluk ilahi, ya, memiliki kemampuan yang tidak terbatas dari Bapanya. Dan setan harus apa? Setan harus menyembah, harus memberikan kepatuhan yang tidak boleh dipertanyakan kepada anak Allah. Nah, saudara-saudara, Sakaria 6 ayat 13 menyebutkan tentang bagaimana Allah Bapa hanya memberikan tujuan rahasia itu hanya kepada anaknya, ya. Hanya dua makhluk ilahi yang terlibat di dalam tujuan-tujuan Allah. Sakaria 6 ayat 13 menyebutkan, dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Jadi kesepakatan damai hanya di antara mereka berdua, yaitu Bapa dan anaknya. Signs of the Times Januari 9, 1879 berkata, Lucifer dan para simpatisannya berusaha keras untuk mereformasi pemerintahan Tuhan. Mereka tidak puas dan tidak bahagia karena mereka tidak dapat melihat ke dalam kebijaksanaannya yang tak terselidiki dan memastikan tujuannya dalam meninggikan anaknya dan memberikan dia dengan kekuatan dan perintah yang tidak terbatas. Mereka memberontak melawan otoritas anak. Jadi Lucifer dan para simpatisannya tadi disebutkan apa? Sepertiga dari malaikat surga ikut dalam kebohongan Lucifer. Mereka terpengaruh dengan pengaruhnya dan akhirnya apa? Memberontak melawan otoritas anak, ya. Dalam Para Nabi dan Bapa halaman 61 paragraf kedua menyebutkan, sejak mula pertama pertarungan yang besar itu menyangkut akan hukum Allah. Setan telah berusaha untuk membuktikan bahwa Allah tidak adil, bahwa hukumnya mengandung kesalahan, dan bahwa demi untuk kebaikan alam semesta ini, hukum itu harus diubah. Di dalam serangannya terhadap hukum itu, ia bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan penciptanya. Ya, jadi kita lihat
bagaimana setan menyerang. Selain yang pertama itu dia menyerang status Yesus anak Allah, ya. Dia juga apa? Dia juga menyerang apa? Pemerintahan Allah, hukum Allah. Ya, setan cemburu terhadap anak Allah serta otoritas yang diberikan Allah Bapa kepada anaknya. Nah, saudara-saudara, apa doktrin Lucifer di surga sehingga berhasil mempengaruhi sepertiga malaikat dan ikut memberontak dengannya dan dikeluarkan dari surga? Dalam buku This Day with God, halaman 128 paragraf pertama dikatakan, malaikat diusir dari surga karena mereka tidak bekerja selaras dengan Tuhan. Artinya mereka tidak mau ikut perintah Tuhan. Ya, mereka menyangkal atau menolak. Mereka jatuh dari harta mereka yang tertinggi karena mereka ingin ditinggikan. Mereka datang untuk meninggikan diri dan mereka lupa bahwa kecantikan pribadi dan karakter mereka berasal dari Tuhan Yesus. Fakta ini akan dikaburkan oleh para malaikat yang jatuh bahwa Kristus adalah satu-satunya anak Allah yang diperanakan. Dan mereka mulai mempertimbangkan bahwa mereka tidak boleh berkonsultasi dengan Kristus. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana teori setan di surga, ya. Sampai makhluk ciptaan yang mulia, yang agung, ya, seperti malaikat bisa tertipu dengan dia punya apa? Dengan dia punya penipuan. Dia menipu mereka dengan mereka kaburkan fakta bahwa Yesus anak Allah, ya. Karena jika setan mengaburkan fakta bahwa Yesus anak Allah, maka mereka akan bertanya-tanya, kenapa sampai Yesus itu atau Kristus harus disembah? Kita sudah baca kutipan tadi bahwa Lucifer juga atau setan ini mendapat penghormatan yang tertinggi oleh Allah. Dia ditinggikan, dimuliakan, dan seluruh malaikat mengikuti dia punya apa? Perintah, karena dia kepala seluruh malaikat, ya. Dia membawai seluruh malaikat, dia yang paling mulia. Nah, ketika setan mengaburkan fakta bahwa Yesus itu bukan anak Allah, maka mulai timbul apa? Keraguan-raguan dalam setiap malaikat yang ada. Kalau begitu, kenapa sampai anak Allah? Kenapa Yesus Kristus harus disembah? Nah, setan mengambil keuntungan dengan apa? Dengan situasi itu. Karena tadi sudah disebutkan dalam buku Yesaya bahwa dia ingin untuk apa? Disembah, mau menyamai yang maha tinggi, ya. Karena ketika dia menyamai yang maha tinggi, dia itu melewati apa? Melewati posisi Yesus, ya, sebagai anak Allah. Nah, saudara-saudara, demikianlah pertentangan yang besar itu telah dimulaikan dan berlangsung di surga. Setan menyerang hukum dan pemerintahan Allah. Setan cemburu terhadap status Yesus anak Allah yang diberikan kekuasaan yang besar melebihi dia, ya, melebihi setan. Nah, mengapa setan cemburu dengan status Yesus anak Allah? Sebab oleh karena keilahiannya Yesus, sehingga Yesus mendapat otoritas sesudah Bapa, ya, otoritas kedua. Itu oleh karena Yesus anak Allah, anak Bapa, sehingga dia apa? Diwariskan Bapa dengan otoritas yang sangat besar, ya. Setan meski mendapat kehormatan yang istimewa di surga, dihormati Allah, menjadi kepala para malaikat dan melebihi para malaikat dalam kemuliaannya, namun dia tetap berada pada posisi di bawah anak Allah. Dan setan cemburu dengan status Yesus anak Allah itu, dan untuk itulah maka ia, tadi sudah dibacakan kutipannya bahwa ia mengaburkan fakta bahwa Yesus anak Allah. Saudara-saudara, inilah dusta yang diajarkan oleh bapa segala pendusta. Pendusta sejak semula, ya. Ingat baik ya, dusta ini yang dimulaikan setan di surga. Karena ketika setan melakukan atau menyebarkan dusta ini, dia menipu sepertiga malaikat yang ada di surga. Dia menipu sepertiga malaikat dan mereka semua jatuh. Kita perlu ingat ini karena pada bagian akhir kita akan lihat apa dusta setan yang diajarkan pada akhir ini, sehingga dikatakan dalam buku Wahyu pasal 13, seluruh dunia tertipu, ya. Seluruh dunia mengikuti dusta setan ini.
dan seluruh dunia mengikuti dia. Nanti kita akan lihat pada bagian akhir dari khotbah ini. Nah, saudara-saudara, dampak dari pemberontakan setan ini, sebagai pemberontak maka setan harus dikeluarkan dari surga. Dan itu artinya bahwa alam semesta ini menjadi sasaran penipuan setan, karena dia akan membawa pengaruhnya ke alam semesta. Seperti di surga, sepertiga malaikat terbabit dengan pengaruhnya dan mengambil posisi di pihak setan dan dalam menentang hukum serta pemerintahan Allah dan anaknya yang telah menciptakan mereka. Pada akhirnya setan mengambil risiko. Dia diberhentikan dari jabatannya dan dikeluarkan dari surga. Namun ketika dia dikeluarkan dari surga, kita lihat di sini bagaimana tujuannya, ya. Dalam buku Testimonies jilid 3 halaman 115 tahun 1870 dikatakan bahwa setan dalam pemberontakannya mengambil sepertiga bagian dari malaikat. Mereka beralih dari Bapa dan dari anaknya dan bersatu dengan penghasut pemberontakan. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, seperti yang saya katakan tadi, jelas tidak ada tidak ada oknum yang lain seperti yang diajarkan oleh doktrin Trinitas di surga. Karena sepertiga malaikat ini mereka hanya beralih dari Bapa dan dari anaknya, ya. Tidak beralih dari Trinitas atau tidak beralih dari Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Roh, seperti yang diajarkan. Sepertiga malaikat tidak percaya lagi Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus sebab dusta setan tadi, ya, yang sudah dikatakan tadi. Dia kabarkan berita yang mengaburkan fakta bahwa Yesus adalah anak Allah. Kisah Pengharapan halaman 11 paragraf 2 dan 3 menyebutkan, setan memberontak melawan hukum Allah karena dia sangat ingin meninggikan diri dan menolak untuk tunduk di bawah kekuasaan anak Allah. Jadi dia tidak mau diperintah-perintah oleh anak Allah. Dia mau menyamai yang maha tinggi, supaya ketika posisinya sama, dia tidak akan diperintah oleh anak Allah, posisi kedua. Jadi setan tidak mau tunduk di bawah kekuasaan anak Allah, panglima besar sorga. Setan dengan berani mengumumkan ketidakpuasannya bahwa Kristus lebih dihormati dari dirinya. Jadi dia sangat cemburu. Dia berdiri dengan sombong dan menuntut bahwa dia harus setara dengan Allah. Ya, inilah tujuan setan, ya. Dia mau setara dengan Allah supaya dia melampaui anak Allah, sehingga dia tidak diperintah oleh anak Allah. Tapi itu tidak bisa, sebab dia itu makhluk ciptaan. Di antara makhluk dan ciptaan dalam alam semesta ini, bumi tempat tinggal kita menjadi sasaran utama setan. Dan benar, pada akhirnya dunia ini kalah dan menjadi pusat pemerintahan kerajaan kegelapan. Dan dalam babak pertikaian semesta di bumi ini, dunia yang menjadi tempat tinggal ras manusia telah menjadi ajang pertikaian selama hampir 6.000 tahun. Setan berkecamuk di dunia ini. Karena inilah satu-satunya tempat di alam semesta yang jatuh ke tangannya, ya, dan tunduk kepada kekuasaannya. Inilah dunia tempat kita. Para Nabi volume 1 halaman 62 paragraf 1 menyebutkan, pada waktu setan dibuang dari sorga, ia bertekad untuk menjadikan dunia ini sebagai kerajaannya. Pada waktu ia menggoda dan mengalahkan Adam dan Hawa, ia menyangka bahwa ia telah memperoleh hak milik atas dunia ini. Jadi kita bisa lihat, setelah dia divonis dan akan dibuang dari surga, sasarannya adalah dunia ini. Dan sepanjang sejarah peradaban manusia, pertikaian kosmik ini atau pertikaian alam semesta ini yang melibatkan alam semesta, melibatkan pemerintah atau kekuasaan dunia, bahkan terjadi dalam kehidupan pribadi manusia. Ya, meskipun konflik ini alam semesta sangat besar, tetapi konflik ini terjadi dalam setiap kehidupan pribadi manusia. Kita lihat bagaimana Adam dan Hawa, ya, terlibat dalam konflik ini, dan akhirnya mereka mereka jatuh. Adam dan Hawa ini, mereka tidak tahu bahwa mereka ini sementara mewakili kuasa kegelapan
atau sementara mewakili kuasa terang. Mereka tidak tahu kalau mereka sedang mewakili kuasa setan, tunduk pada kuasa setan, atau sementara tunduk pada kuasa Allah dan anaknya. Abraham terlibat konflik namun menang, menjadi bapak segala orang percaya. Ya, Abraham banyak kali dia jatuh, tetapi dia bangun dan menjadi orang yang menang. Ya, Yusuf sebagai seorang muda terlibat juga dalam pertikaian ini. Dan dalam pertikaian ini dia menang, ya. Menang dari rayuan istri Potifar dan menjadi pemimpin besar bangsa Mesir, ya. Yakub juga kalau kita lihat terlibat namun menang dan namanya menjadi Israel. Dia tidak tahu namanya menjadi nama sebuah kerajaan suatu bangsa yang besar, bangsa Israel. Ayub terlibat dalam konflik alam semesta ini, namun menang meski tidak sadar bahwa dia terlibat dalam pertentangan besar. Dia tidak bertanya kenapa sampai ini terjadi, tiba-tiba anaknya meninggal, tiba-tiba binatang peliharaannya semua mati, dan banyak hal. Tiba-tiba dia mendapat apa? Luka yang sangat menjijikkan. Dia tidak tahu bahwa dia sedang terlibat dalam apa? Konflik atau pertikaian alam semesta ini. Dan saudara-saudara, pada akhirnya dia juga apa? Dia menang, ya. Daniel, Hananya, Misael dan Asarnya, mereka terlibat dalam pertikaian ini. Namun mereka menang. Mereka tidak menyadari keputusan mereka menolak makanan dan minuman santapan raja itu sedang melatih mereka untuk taat menyembah kepada Allah yang benar, ya. Mereka setia dalam perkara kecil, dan dalam ujian perkara yang besar mereka bisa menang. Yudas terlibat dalam konflik dalam dirinya, ya, terlibat dalam konflik ini. Namun sayangnya dia memihak kepada apa? Kuasa kegelapan dan kalah. Akhirnya dia binasa. Nah, saudara-saudara, Yesus Kristus, anak Allah yang Maha Tinggi, Panglima Surga, juga datang dan berhadapan langsung dengan pangeran kejahatan ini. Dan dalam konflik ini, dalam pertikaian ini, Yesus menang. Konflik ini terlihat jelas dalam perjalanan hidup inkarnasi anak Allah. Jadi sejak Yesus dilahirkan sampai disalib, pertikaian ini apa? Berlangsung, ya. Bagaimana ketika anak-anak dia mau dibunuh, ya, seluruh anak-anak di Israel dibunuh, itu bukan suatu masalah yang kecil. Bagaimana pembunuhan anak-anak di bawah umur 2 tahun, itu masalah besar. Itu karena ada konflik yang sementara terjadi, ya. Nah, dan cerita tersebut berlangsung sampai disalib. Bagaimana Kristus apa? Melewati setiap ujian-ujian yang diberikan oleh setan, ya, kepada dia. Namun Yesus anak Allah menang, dan kuasa kegelapan yang dikomandai oleh setan dikalahkan, sehingga maut juga dikalahkan dan Yesus dibangkitkan. Banyak dari antara kita yang coba bertanya-tanya, mengapa saya mengalami pencobaan seperti ini, ya. Kita lihat sudah ada beberapa tadi, ya, bagaimana pahlawan-pahlawan iman dan mereka yang dibinasakan itu, mereka terlibat konflik dan mereka menang. Saudara-saudara, ketika kita menghadapi setiap ujian hidup, sesederhana apapun itu dan seberat apapun itu, kita harus menyadari bahwa kita sementara terlibat dalam pertikaian kosmik atau pertikaian alam semesta ini, ya. Pertikaian yang terjadi antara yang sudah dimulaikan, yang terjadi di surga, yang sudah dimulaikan antara setan dan Allah bersama anaknya, itu berlangsung sampai pada saat kita ini, ya. Kita harus sadar bahwa setiap ujian hidup yang kita hadapi pada akhirnya membawa kita kepada suatu saat yang oleh mana kita harus menentukan di pihak manakah kita akan bersekutu dalam persekutuan besar ini. Apakah di pihak Allah dan anaknya, ataukah di pihak setan dan pengikutnya. Anak-anak yang berjuang di sekolah dengan tidak menyontek, ya, itu mereka sementara berjuang juga dalam konflik ini. Mereka menentukan, ya, sementara memilih mereka mau di pihak Allah yang benar, ya,
atau di pihak Kristus atau di pihak malaikat kegelapan, yaitu setan. Pergumulan suami istri, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak hal yang kita pikir hal sederhana. Namun sebenarnya dalam hal ini kita sementara terlibat dalam konflik. Bagaimana pergumulan orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Bagaimana pergumulan pekerjaan dan ekonomi, baik pribadi dalam keluarga. Dan banyak hal. Saya terharu dengan kesaksian Saudara Sudung. Itu saya langsung teringat dengan kesaksiannya. Saudara tahu apa yang dia saksikan? Dia bersaksi bahwa dia tidak pernah membawa barang sekecil apapun dari perusahaan di tempat di mana dia bekerja. Ini suatu hal yang luar biasa. Oleh sebab Saudara Sudung memilih untuk berada di pihak yang benar. Berdiri di pihak Allah dan anaknya Yesus Kristus. Saudara-saudara, pengalaman Ayub, dia tidak sadar jika pencobaan yang dia sementara alami sementara terkait dengan pertikaian antara Allah dan setan. Ya, dia tidak menyadarinya. Namun dia tetap setia dengan petunjuk yang diberikan Allah. Pengalaman Esau, bagaimana dia menganggap remeh akan penurutannya. Dia menukarkan hak kesulungannya dengan semangkok makanan. Dia menganggap enteng ujian kecil dalam hal selera yang membuat dia kehilangan hak kesulungannya dalam hidupnya. Jadi apapun ujian yang kita alami, saudara-saudara, semuanya itu membawa kita pada situasi di mana kita harus memutuskan apakah kita mendengarkan suara Allah, alam semesta dan anaknya, atau kita mendengarkan pangeran kuasa kegelapan, yaitu setan. Ketika kita masih anak-anak, sering dikatakan ada malaikat terang di samping kanan kita dan malaikat kegelapan di samping kiri kita. Ketika kita menghadapi sesuatu, malaikat terang berbisik. Namun ketika selesai malaikat terang berbisik, malaikat setan juga berbisik. Nah, gambaran ini saudara-saudara, kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun hal yang terpenting adalah kita harus menang dalam berbagai pergumulan hidup. Sebab sekecil apapun itu, namun itu adalah bagian dari pertikaian dalam alam semesta ini. Seperti Ayub yang menang, Henokh yang menang, Yakub yang menang, Elia yang menang. Dan teristimewa Yesus Kristus yang menang. Nah, saudara-saudara, kemenangan Kristus ini adalah suatu kemenangan yang luar biasa. Oleh karena kemenangan Kristus ini adalah jaminan kemenangan umat Allah sepanjang zaman, ya. Baik mereka yang sudah mendahului kita atau sebelum Yesus pun, atau kita yang sementara hidup pada zaman ini. Mereka yang sudah diangkat ke surga seperti Musa, Henokh dan Elia, ya, kemenangan mereka itu, mereka masuk surga, itu jaminannya adalah kemenangan Kristus di atas kayu salib. Dan kemenangan Kristus itu juga menjadi kemenangan bagi kita, menjadi suatu jaminan bahwa kita pasti menang melawan pencobaan asalkan kita mau mengandalkan jasa Kristus. Kita tidak akan mungkin menang melawan pangeran kuasa kejahatan jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dalam buku Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 410 paragraf pertama menyebutkan seperti ini. Kristus tidak menyerahkan hidupnya sampai ia telah melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Dan dengan nafas perpisahannya ia berseru, "Sudah selesai." Yohanes 19 ayat 30. Pertempuran telah dimenangkan. Tangan kanannya yang suci telah mendapatkan kemenangan baginya. Sebagai pemenang ia menancapkan panjinya pada ketinggian abadi. Bukankah ada kegembiraan di antara malaikat-malaikat? Segenap surga menang dalam kemenangan juru selamat. Setan dikalahkan dan mengetahui bahwa kerajaannya sudah hilang. Masih ingat kutipan tadi? Bahwa ketika setan menang terhadap Adam dan Hawa, dia mengetahui bahwa dia sudah memiliki bumi ini.
Tapi ketika Yesus mati di kayu salib dan menang, ya, setan tahu bahwa kerajaannya hilang. Setelah berjuang sejak di Eden hingga dalam peristiwa salib, akhirnya setan dikalahkan dalam pertikaian ini, ya. Setan mengetahui bahwa dia telah kalah, ya. Dia sudah kehilangan kepemilikannya di dunia ini. Dan pertikaian ini dimenangkan oleh Yesus di salib. Dan Yesus dibangkitkan Allah sehingga ia menggunakan semua kekuatannya atau kekuatan setan untuk berperang dalam perang penghabisan. Jadi karena setan tahu bahwa waktunya sudah singkat, maka dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk perang penghabisan ini. Waktunya sangat terbatas dan singkat, dan ia menghendaki kebinasaan semua orang bersamanya. Ya, dia mau agar semua orang binasa. Tulisan permulaan halaman 108 menyebutkan, pencobaan-pencobaan setan kini sudah lebih besar daripada yang sudah, sebab ia mengetahui bahwa waktunya sudah singkat dan bahwa dengan cepat setiap perkara akan diputuskan, apakah demi kehidupan atau apakah demi kematian. Ya, setan tahu persis bahwa waktunya sudah singkat dan dia bekerja dengan sangat giat untuk menjatuhkan semua orang. Kalau bisa semua orang akan memilih binasa bersama dia. 1 Petrus 5 ayat 8 menyebutkan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara-saudara, Yesus telah menang dan Lucifer telah kalah, tepat seperti yang dinubuatkan dalam nubuatan pertama dalam Alkitab, dalam buku Kejadian pasal 3 ayat 15, ya, yang menyebutkan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya. Dan benar bahwa setan meremukkan tumit Kristus, tetapi Kristus meremukkan kepala setan. Yang artinya bahwa meskipun Kristus menderita, tetapi pada akhirnya apa? Kepala setan diremukkan. Artinya apa? Setan dimusnahkan, ya. Setan dikalahkan. Lukas 10 ayat 18, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ini mau menggambarkan bagaimana kejatuhan iblis, ya, dalam pertikaian ini. Jadi pada akhirnya Lucifer kalah. Namun saudara-saudara, ketika Lucifer tahu atau setan tahu bahwa dia sudah kalah ketika Yesus mati di kayu salib dan dibangkitkan, dia tidak tinggal diam, ya. Setelah kalah berhadapan dengan keturunan perempuan itu, ya, keturunan atau Hawa. Setelah kalah dengan keturunan Hawa yaitu Yesus, dikatakan bahwa setan pergi memerangi keturunan yang lain, yaitu umat Allah yang menurut hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi saudara-saudara, pertikaian ini dilanjutkan, ya. Karena masih ada waktu meskipun sedikit, setan apa? Gunakan dengan sebaik-baiknya. Agar supaya kalau sebisanya semua orang binasa bersama dia. Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, saudara-saudara, naga itu dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 menyebutkan bahwa naga itu sama dengan ular tua, sama dengan iblis, yaitu setan. Jadi setan marah kepada perempuan itu. Perempuan itu adalah simbol dari gereja, ya, atau jemaat. Dan dia pergi memerangi keturunan yang lain. Dan ada dua kriteria yang kelompok umat yang dia berperang, yaitu menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, tulisan Ellen G. White, kalau bagi kita anggota Gereja Masih Advent hari yang ke-7, menganggap bahwa tulisan Ellen G. White adalah
kesaksian Yesus yang menandai bahwa gereja Advent menjadi umat pilihan Allah. Karena katanya memiliki menurut hukum Allah, yaitu 10 hukum, termasuk Sabat, dan memiliki kesaksian Yesus yang adalah roh nubuat. Dan tulisan Ellen G. White dianggap sebagai tulisan roh nubuat, ya. Nah, saudara-saudara, Lucifer marah dengan mereka yang menurut hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan dia pergi memerangi mereka yang memiliki 2 kriteria ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat dalam Wahyu 12 ayat 17 tadi, artinya setelah kematian Yesus disalib, setelah periode itu, ya, setan langsung memburu keturunan yang lain, yaitu kelompok umat Allah yang menurut akan hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Apakah kesaksian Yesus itu? Apakah hanya roh nubuat atau tulisan-tulisan Ellen G. White? Kalau kita baca dalam Yohanes 18 ayat 37 menyebutkan bahwa, maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Jadi kita bisa lihat di sini, untuk apa Yesus datang ke dunia ini? Supaya dia memberi kesaksian tentang kebenaran. Berdasarkan ayat ini kita bisa melihat bagaimana semua perkataan yang Yesus katakan yang dicatat dalam Alkitab itu adalah kesaksian Yesus. Dan semua kesaksian Yesus adalah kebenaran. Karena Yohanes 14 ayat 24 menyebutkan bahwa semua yang dia ucapkan itu, yang dia firmankan itu bukan berasal dari dirinya, tetapi berasal dari Bapanya. Kalau kita lihat dalam versi bahasa Inggris, justru ada yang mencetak warna merah untuk semua perkataan langsung dari Yesus, agar umat Allah menuruti semua perkataannya. Sebab semua perkataannya itu adalah adalah kesaksian Yesus yang adalah kebenaran yang berasal dari Allah Bapa. Saudara-saudara, mari kita lihat sedikit ya beberapa kesaksian Yesus yang dimiliki oleh umat yang diperangi oleh setan dalam konflik ini. Yohanes 10 ayat 36, di sana Yesus bersaksi, "Aku adalah anak Allah." Ini kesaksian Yesus ya. Aku anak Allah. Yohanes 8 ayat 54, Bapakku itulah yang kamu sebut Allah kami. Jadi Allahnya orang Israel itu papanya Yesus, dedinya Yesus. Dia bersaksi ini yang kamu sebut itu Allah, itu saya punya Bapa. Yohanes 14 ayat 28, Bapa lebih besar dari aku. Ini contoh-contoh bagaimana kesaksian Yesus ya, yang adalah kebenaran. Kita akan lihat ayat-ayat ini yang sebagai contoh bagaimana apa yang kita percayai sekarang ini dan hubungannya dengan doktrin Trinitas ya, yang dipercaya oleh gereja. Aku pergi tapi aku datang kembali kepadamu. Itu kesaksian Yesus. Aku mau pergi tapi aku akan datang kembali kepadamu. Yohanes 17 ayat 3. Mengenal hidup kekal itu mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Itu kesaksian Yesus. Yohanes 14 ayat 1, kita harus percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu semua adalah kesaksian Yesus. Nah, setan geram dan pergi memerangi keturunan yang lain yang memiliki kesaksian-kesaksian seperti ini, ya. Selama 1260 tahun atau 42 bulan dalam buku Wahyu atau 3,5 masa dalam buku Daniel, umat pilihan Allah menjadi sasaran kemarahan setan yang luar biasa. Mereka ditindas, ditekan, dikejar-kejar untuk dibunuh oleh karena mempertahankan kesaksian Yesus ini. Ya, mereka mempertahankan untuk taat kepada satu-satunya Allah yang benar seperti yang sudah dijelaskan awal dan anaknya, dan menolak untuk menurut kepada setan. Nah, setan marah.
kepada mereka yang memiliki hukum Allah, menurut hukum Allah, dan memiliki kesaksian-kesaksian ini yang adalah kebenaran. Jadi umat Allah yang benar harus percaya akan kesaksian Yesus bahwa Yesus adalah anak Allah sesungguhnya. Itu kita harus percaya. Saudara dan saya pada sahabat ini, mari kita renungkan. Apakah kita percaya akan kesaksian Yesus yang menyaksikan bahwa Yesus anak Allah atau tidak? Apakah kita percaya bahwa Allahnya orang Israel adalah Bapanya Yesus? Seperti yang kita sudah jelaskan tadi, bahwa Yesus itu adalah anak sesungguhnya dari Allahnya orang Israel, Allah Bapa, ya, Jehovah atau Tuhan. Apakah kita percaya bahwa kesaksian Yesus yang menyatakan bahwa Bapa lebih besar dari Yesus? Apakah kita percaya bahwa Yesus datang kembali dalam bentuk roh dan menjadi parakletos mereka atau parakletos kita, dan menyatakan Jesus inside atau Yesus yang ada dalam kita, yang menjadi penolong, penghibur, perantara kita? Apakah kita mengenal Allah Bapa satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang diutus oleh Bapa seperti yang disaksikan oleh Yesus? Apakah kita menjadikan Yesus jalan satu-satunya kepada Bapa atau kita punya jalan yang lain? Ya, saudara-saudara, ini beberapa kesaksian Yesus yang harus dimiliki dan telah dimiliki oleh umat-umat Allah selama 1260 tahun, ya, di dalam masa pengembaraan umat Allah yang setia yang dimusuhi oleh setan. Renungkan baik, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Apakah kita memiliki kesaksian Yesus ini atau tidak? Saya sangat merasa sedih karena ketika saya belajar dan menyiapkan khotbah ini, saya dapati ternyata gereja Masih Advent hari ke-7 saat ini tidak memiliki kesaksian-kesaksian ini. Ini beberapa contoh saja. Gereja menurut hukum, tapi penurutan mereka karena mereka kasih kepada Allah yang lain, yang bukan Allah yang diajarkan oleh Alkitab, seperti yang kita sudah lihat bersama tadi, yaitu Allah Bapa. Karena hanya Dialah yang bernama Tuhan. Gereja menurut hukum, tetapi mereka tidak memberikan kasih mereka kepada Allah yang benar, tetapi memberikan kasih mereka kepada Allah yang lain, dan bukan kepada Allah yang membuat hukum itu. Gereja bangga memiliki tulisan Ellen G. White sebagai tulisan roh nubuat. Tapi sebenarnya mereka tidak memiliki kebenaran yang disaksikan oleh Yesus melalui tulisan roh nubuat itu. Lihat saja, gereja tidak percaya atau tidak mengajarkan Yesus anak Allah. Apa yang gereja ajarkan? Melalui doktrin Trinitas, mereka mengajarkan lain dari apa yang Yesus saksikan, bahwa Yesus adalah anak Allah. Yaitu mereka mengajarkan bahwa Yesus anak metafora. Ini mengenaskan, ya. Ini sangat mematikan. Sebab iblis tidak akan marah dengan mereka yang apa? Dengan mereka yang tidak percaya bahwa Yesus anak Allah, anak yang dilahirkan oleh Bapa. Iblis sangat marah dengan mereka yang mengaku bahwa Yesus itu dilahirkan oleh Bapa, ya, seperti dalam pembahasan awal. Yang berikut, gereja Masih Advent hari ke-7, ya, melalui doktrin Trinitas tidak percaya kesaksian Yesus yang menyaksikan bahwa Bapa lebih besar dari Yesus. Karena mereka mengajarkan apa? Yesus itu setara atau co-equal, sama-sama Allah dengan Bapanya. Yesus itu sama-sama Allah, muncul sama-sama, sederajat dalam apa? Dalam otoritas. Tapi tadi kita sudah belajar bagaimana Allah Bapa itu memiliki otoritas yang pertama, kemudian apa? Anak Allah, ya, anak Allah. Apakah gereja memiliki kesaksian Yesus yang menyatakan bahwa Yesus datang kembali dalam bentuk roh? Tidak. Ya. Mereka mengajarkan lain dari apa yang Yesus saksikan. Karena mereka mengajarkan bahwa di dunia ini Yesus sudah tidak ada karena sudah terangkat ke surga. Sehingga Allah roh saja
yang ada di dunia ini. Sehingga mereka mulai mengajarkan untuk berdoa kepada Allah Roh. Mereka tidak percaya kepada kesaksian Yesus yang menyatakan bahwa aku datang kembali. Ya, mereka tidak percaya bahwa Yesus berkata bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mereka tidak percaya kesaksian Yesus yang Yesus saksikan bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Oleh karena doktrin Trinitas, mereka tidak percaya pada kesaksian Yesus ini. Mereka tidak mengenal, ya, mereka tidak memiliki hidup yang kekal karena mereka tidak percaya kesaksian Yesus yang menyatakan bahwa mengenal Allah Bapa satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang diutus Bapa adalah hidup yang kekal, ya. Mereka tidak percaya apa yang diajarkan oleh Kristus yang mengajarkan agar kita memiliki Bapa dan Anak. 2 Yohanes 1 ayat 9. Mereka justru lebih mengajarkan, lebih percaya dan lebih mengajarkan doktrin antikristus yang mengajarkan untuk menolak Bapa dan Anak. Bukankah doktrin Trinitas tidak percaya bahwa Yesus Anak Allah? Jika mereka menolak Yesus Anak Allah, berarti mereka juga menolak Bapa sebagai Bapa, oleh karena Bapa bukan Bapa karena tidak melahirkan Yesus. 1 Yohanes 2:22 menyebutkan tentang ajaran antikristus yang mengajarkan bahwa ajaran ini menolak Bapa dan Anak. Mereka tidak menjadikan lagi, ya, gereja Advent tidak menjadikan Yesus jalan satu-satunya kepada Bapa, sebab mereka mengajarkan bahwa ada perantara yang lain, ada jalan yang lain kepada Bapa, yaitu Allah Roh yang bisa mengantarai. Saudara-saudara bisa baca dalam buku 28 doktrin yang menyebutkan bahwa Allah Roh juga bisa mengantarai. Artinya kalau Allah Roh itu adalah oknum yang lain dari Yesus, berarti oknum Allah Roh juga bisa mengantarai. Dan itu yang diajarkan dalam gereja. Nah, saudara-saudara, itulah beberapa contoh bagaimana gereja Masehi Advent hari ke-7 Trinitas tidak lagi memiliki apa? Kesaksian Yesus. Itu tinggal nama saja. Ya, tinggal nama saja. Orang Manado bilang, untung nama ilang fam. Ya, karena apa? Mengaku memiliki kesaksian Yesus, tetapi semua kesaksian-kesaksian Yesus yang sudah disaksikan mereka tidak memiliki. Yesus bilang dalam Markus 7 ayat 7-8, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Saudara-saudara, ketidakpercayaan gereja kepada hukum Allah dan kepada kesaksian Yesus oleh karena mereka percaya pada doktrin Trinitas. Mereka memilih untuk percaya pada doktrin setan yang sudah dimulai di surga, yang kita sudah bahas tadi, ya. Apa doktrin setan itu? This Day with God, halaman 128 paragraf 1. Fakta ini akan dikaburkan oleh para malaikat yang jatuh, bahwa Kristus adalah satu-satunya anak Allah yang diperanakkan. Dan mereka mulai mempertimbangkan bahwa mereka tidak boleh berkonsultasi dengan Kristus. Ini doktrin setan, ya. Doktrin setan ketika dia masih di surga, sehingga sepertiga malaikat itu jatuh. Oleh karena dia apa? Dia mengaburkan fakta bahwa Yesus adalah anak Allah yang diperanakkan. Dan doktrin yang sama, ya, doktrin yang sama dia masih kabarkan pada saat ini. Hanya sudah berubah bentuk, ya, disesuaikan dengan zaman manusia. Namun pada intinya masih sama, yaitu apa? Doktrin yang sama ini mengaburkan fakta bahwa Yesus anak Allah. Apa yang diajarkan oleh gereja tentang Yesus anak Allah? Gereja saat ini mengajarkan bahwa Yesus adalah anak metafora, anak Allah metafora, atau anak Allah permainan saja, permainan peran. Saudara-saudara yang mendengarkan khotbah ini, tanyakan kepada pendeta Anda jika Anda belum memahami baik siapa anak Allah
menurut yang Anda imani. Apakah benar atau tidak bahwa gereja mengajarkan Yesus anak Allah atau tidak? Kalau belum jelas, silahkan saudara pelajari sendiri. Nah, saudara-saudara, inilah pokok pertikaian, ya, yang terjadi di alam semesta ini, yang dialami oleh pahlawan-pahlawan iman sepanjang kehidupan di atas muka bumi ini hampir selama 6.000 tahun, ya. Dan pertikaian ini, saudara, tidak berhenti di zaman kita ini. Itu masih berlanjut, ya. Karena dalam buku Daniel sudah disebutkan di sana bagaimana sejarah bangsa-bangsa sampai Yesus datang. Artinya bahwa pertikaian ini akan berakhir jika Yesus sudah datang, ya. Nah, pertikaian ini, saudara-saudara, akan memuncak setelah waktu jeda yang diberikan Allah, di mana kekuasaan tanduk kecil mendapat luka parah pada tahun 1798. Akhir dari kekuasaan tanduk kecil yang berkuasa selama 1260 tahun atau 42 bulan atau 3,5 masa sejak tahun 475. Gereja Advent percaya bahwa kekuasaan tanduk kecil ini, ya, adalah kuasa kepausan yang berkuasa selama periode itu. Nah, saudara-saudara, dikatakan, nanti kita akan lihat ayatnya sebentar, bahwa tanduk kecil ini akan menganiaya umat Allah, tetapi pada tahun 1798 kekuasaannya berakhir, ya. Karena buku Wahyu 13 ayat 3 menyebutkan bahwa maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu, ya. Ternyata dia mendapat luka parah, ya, untuk waktu tertentu, ya. Kekuasaan tanduk kecil ini yang menganiaya umat Allah dihentikan untuk sementara waktu. Dan pada masa jeda ini, ya, tidak ada penganiayaan yang berarti bagi umat Allah. Karena sejak tahun 1798 kita tidak pernah ada sejarah bagaimana penganiayaan bagi umat Allah. Berbeda dengan pada saat dia memerintah, ya. Ini kuasa kepausan memerintah. Pada masa jeda ini, kebebasan hati nurani yang dikekang selama masa jahiliyah, yaitu masa kegelapan rohani, atau juga bagi dunia disebut the darkness ages ini, kini bebas, ya. Kalau pada saat dia berkuasa, manusia tidak bebas untuk menyampaikan dia punya pendapat. Kalau itu bertentangan dengan dia punya kepercayaan atau dia punya aturan, maka itu akan mengalami aniaya, ya. Nah, setelah periode The Darkness Ages ini, maka dunia datang pada suatu keadaan yang sangat luar biasa oleh karena kebebasan itu bertumbuh dengan subur. Orang-orang bebas untuk menyatakan pendapat, hati nurani dibebaskan, ya. Orang-orang mulai menyelidiki kitab suci. Bayangkan di zaman Darkness Ages ini, Alkitab saja dilarang untuk dibaca oleh semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang bisa baca Alkitab. Sudah bisa bayangkan bagaimana keadaan yang sangat genting pada saat itu. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa bebas untuk apa? Untuk membaca Alkitab. Kita bisa dapat Alkitab di mana saja, ya. Dan kita bisa bebas untuk apa? Percaya Alkitab. Berbeda dengan masa kegelapan dulu. Nah, saudara-saudara, gereja Advent sebagai suatu pergerakan muncul pada periode ini, ya. Jadi ketika pergerakan William Miller, orang-orang meneliti akan firman Allah, mereka bebas untuk meneliti Alkitab di mana-mana dicetak. Ketika Alkitab itu dicetak di mana-mana, orang-orang mulai apa? Menyelidiki Alkitab, ya. Mereka menyelidiki dan datang pada pergerakan William Miller. Setelah mereka kecewa, akhirnya muncul apa? Suatu kelompok umat yang berdiri oleh karena mereka belajar bersama akan Alkitab, ya. Nah, pekerjaan gereja Masih Advent yang ke-7 sebenarnya adalah untuk menyiapkan suatu umat yang memiliki iman yang murni,
Iman yang tahan mengalami pencobaan yang besar sebagai bukti kesetiaan mereka kepada Allah alam semesta. Masa pencobaan ini, umat Allah akan kembali mengalami penderitaan yang hebat, sebab setan akan melipat gandakan kekuatannya untuk menganiaya umat Allah. Dalam buku Wahyu tadi sudah disebutkan apa? Luka parahnya ini akan sembuh, ya. Dan seluruh dunia akan ikut dengan apa? Binatang itu, ya, atau kekuasaan itu. Seluruh dunia akan ikut. Dan mereka yang tidak ikut seluruh dunia akan mengalami apa? Aniaya, ya. Setan memberikan kekuatannya, kedudukan serta kekuasaan yang besar kepada tanduk kecil. Dan setelah luka parahnya sembuh, ia akan kembali menganiaya umat Allah. Dan Yesus menubuatkan tentang waktu kesesakan besar yang akan dialami oleh umat Allah. Umat Allah memilih untuk menderita penganiayaan yang hebat, sementara menyembah Allah yang benar, untuk siap menantikan kedatangan Kristus kedua kali, daripada memilih untuk apa? Ikut seluruh dunia dan menyembah setan dan pada akhirnya binasa. Matius 24 ayat 21 dan 22 berkata, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu dipersingkat. Wahyu 13 ayat 2, binatang yang kulihat itu serupa dengan macam tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Jadi setan atau naga itu memberikan apa? Kekuatan, tahta, dan kekuasaan yang besar kepada tanduk kecil, atau kuasa yang akan apa? Menganiaya umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Setan memberikannya itu agar supaya dia bisa melaksanakan maksud-maksudnya, yaitu untuk apa? Untuk membinasakan semua orang sebanyak mungkin yang dia bisa apa? Yang bisa dia pengaruhi. Teristimewa di dalam usahanya untuk berperang melawan umat-umat Allah, ya, dalam perang penghabisan ini. Setelah menerima kekuasaan, tahta, dan kekuatan yang besar ini, maka tanduk kecil ini akan menjalankan kuasanya untuk melawan Allah dan berperang mengalahkan umat Allah. Pertikaian yang dimulaikan di sorga akan diakhiri. 6.000 tahun sudah setan menduduki bumi ini, mengklaim bahwa dunia ini adalah miliknya. Namun semua ini akan diakhiri sebab Kristus segera datang dan membinasakannya. Daniel 7:25, apa yang dibuat oleh tanduk kecil ini atau kuasa ini? Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini sudah terjadi dan itu terhenti oleh karena dia mendapat luka parah. Tetapi setelah lukanya sembuh, maka seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu, dan penganiayaan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi yang sudah terjadi pada masa kegelapan itu akan terulang kembali pada akhir penutupan sejarah dunia ini. Wahyu 13 ayat 5-7. Ini yang dilakukan oleh kuasa yang membinasakan, yaitu kuasa yang diwakilkan oleh setan. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus, dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Jadi memang kuasa tanduk kecil ini diberikan kuasa yang besar, sehingga tidak terkecuali semua orang akan apa? Tunduk kepada dia. Siapa mereka yang tidak tunduk kepada dia atau yang tidak ikut dalam kumpulan orang banyak itu? Wahyu 13 ayat 8 menyebutkan,
dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, menyembah binatang itu yang merupakan kaki tangan setan, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi memang Rasul melihat bahwa seluruh dunia mengikuti binatang itu, tetapi mereka yang namanya tertulis dalam buku kehidupan anak domba, mereka tidak akan ikut binatang itu. Mereka lah yang akan menerima aniaya, oleh karena setan sangat marah kepada mereka yang menuruti akan yang memiliki kesaksian Yesus dan menurut akan perintah-perintah Allah. Setan dan malaikat yang jatuh bersama pengikutnya pada akhirnya dibinasakan, dan umat Allah yang setia yang sudah dimeteraikan, namanya telah ditulis dalam kitab kehidupan anak domba, akan diselamatkan dan hidup selama-lamanya di dunia baru nanti. Setan dan malaikatnya yang jatuh bersama pengikutnya pada akhirnya dibinasakan, dan umat Allah yang setia akan diselamatkan. Pertikaian selesai dan tidak akan pernah muncul lagi pertikaian selama-lamanya, sebab pengalaman kejatuhan Lucifer dan bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh dosa di bumi ini akan menjadi pelajaran bagi makhluk lain yang tidak jatuh dan umat manusia yang diselamatkan. Yesus Kristus akan menjadi saksi bagaimana kekejaman Lucifer ketika dia jatuh ke dalam dosa. Tangannya yang terpaku, yang ada lubang paku, itu akan menjadi saksi, sehingga setiap orang akan melihat tanda-tanda, bukti-bukti bagaimana kejatuhan manusia dan iblis. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang kekal, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang kami datang sembah hanya melalui satu jalan, yaitu Yesus Kristus, anak tunggal yang dilahirkan Bapa. Pada kesempatan hari Sabat ini ya Bapa, kami datang kepadamu bersyukur oleh karena berkat dan kemurahan-Mu. Kami umat-umat Tuhan boleh dikumpulkan, dan kami boleh merenungkan akan firman-Mu. Bapa di surga, puji syukur kehadirat-Mu ya Bapa, oleh karena kami boleh menyadari bagaimana kehidupan kami di dunia ini yang diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Namun kami rindu ya Tuhan agar kami mau memihak di pihak Kristus, agar kami boleh menang ketika Engkau datang pada kali yang kedua. Bapa di surga, kami tidak punya kuasa untuk menang dalam pertikaian ini, namun kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan, dan kemenangan-Mu akan menjadi bagian kami. Bapa di surga, terima kasih untuk persekutuan kami pada Sabat ini. Kiranya berkat-berkat Sabat yang Tuhan janjikan bagi umat yang percaya boleh menjadi bagian kami pada Sabat ini. Pimpin kami ya Tuhan pada sepanjang Sabat ini. Ampuni kami dari salah dan dosa kami itu banyak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.